warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Alifa Salma dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Tarbawi. Saya di sini akan memaparkan 5 materi terkait Hadis Tarbawi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengantar Hadis Tarbawi. Hadis Tarbawi secara sederhana dapat dipahami sebagai sabda, perbuatan, atau ketetapan Rasulullah SAW yang mengandung nilai-nilai pendidikan tarbiyah. Hadis-hadis ini memberikan panduan praktis dan prinsip-prinsip fundamental dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, berilmu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensi mempelajari hadis Tarbawi terletak pada fungsinya sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia memperjelas, memperinci, dan memberikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Memahami hadis Tarbawi membantu kita untuk yang pertama, memahami tujuan pendidikan Islam. Hadis memberikan gambaran yang jelas tentang hasil akhir pendidikan yang ideal menurut Islam. Lalu yang kedua, yaitu mengetahui metode pendidikan yang efektif. Rasulullah SAW dalam berbagai interaksinya memberikan contoh metode pengajaran, pembiasaan, dan pemberian nasihat yang patut diteladani. Lalu berikut adalah 2 contoh hadis Tarbawi yang singkat yang akan saya jelaskan beserta terjemahannya. Yang pertama yaitu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu yang berbunyi An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai tarbawi yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah hadis ini menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menjadi landasan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Lalu yang kedua yaitu hadis tentang kasih sayang kepada anak kecil yang berbunyi An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih penyayang kepada anak-anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Nilai tarbawi yang dapat diambil yaitu hadis ini memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak. Ini menjadi pelajaran penting bagi para pendidik dan orang tua tentang pentingnya kasih sayang dan kelembutan dalam mendidik anak. Lalu materi kedua yaitu urgensi ilmu. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia merupakan cahaya yang menerangi jalan hidup manusia, membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan ilmu, seseorang dapat menjalankan ibadah dengan benar, memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membangun kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu menjadi landasan utama dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Tanpa ilmu, amal ibadah bisa jadi tidak diterima, pemahaman agama menjadi keliru, dan kehidupan dunia menjadi tidak terarah. Lalu keutamaan orang-orang yang berilmu. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis banyak sekali menyebutkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah dan di tengah masyarakat. Beberapa keutamaannya antara lain adalah yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Lalu yang kedua yaitu mewarisi para nabi.
Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan ilmu. Orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Lalu, adapun ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ilmu ini tidak hanya sebatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu duniawi yang digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong untuk beramal soleh. Lalu yang ketiga adalah memberikan solusi atas permasalahan kehidupan. Contoh hadis tentang ilmu yang pertama yaitu tentang keutamaan ilmu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Lalu yang kedua hadisnya adalah tentang ilmu yang bermanfaat yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan yanqata anhu amaluhu ila min thalathin, ila min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihan yad'u lah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Lalu materi yang ketiga adalah sifat kepribadian pendidik dalam hadis. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ia mencakup pembentukan karakter dan kepribadian yang luhur. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW banyak yang memberikan panduan mengenai sifat-sifat kepribadian pendidik yang ideal, yang meliputi pertama, yaitu lemah lembut dan penyayang. Seseorang pendidik hendaknya bersifat lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada peserta didiknya, mencontohkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan anak-anak dan orang dewasa. Lalu yang kedua yaitu kesabaran. Proses belajar mengajar memerlukan kesabaran yang tinggi. Pendidik diharapkan sabar dalam menghadapi perbedaan kemampuan dan perilaku peserta didik. Contoh hadisnya yang pertama yaitu hadis tentang kelembutan yang berbunyi, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasiru wala tu'assiru wabashiru wala tunfiru. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan bahwa pentingnya kemudahan dan kabar gembira dalam proses pendidikan, menjauhi sikap yang menyulitkan dan membuat peserta didik menjauh. Lalu adapun hadis tentang keutamaan mengajarkan kebaikan yang berbunyi, Ansah bin Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu, fawalillahi la'an yahdiyallahu bika rajlan wahidan khairul laka min hufri na'am. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui perantaraanmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Meskipun hadis ini secara spesifik ditunjukkan kepada Ali radhiyallahu anhu dalam konteks dakwah, prinsipnya juga berlaku dalam pendidikan yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan membimbing dan mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang lainnya. Lalu materi yang keempat yaitu materi kurikulum dan pembelajaran pendidikan dalam hadis tarbawi. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang kaya akan komprehensif mengenai prinsip dan tujuan dalam pendidikan. Kurikulum pembelajaran dalam perspektif hadis tidak hanya terfokus kepada aspek kognitif dan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ia menekankan pada pembentukan karakter, pengembangan akhlak mulia, keterampilan praktis, serta kesadaran spiritual. Beberapa poin penting dalam kurikulum pembelajaran berdasarkan hadis meliputi: yang pertama, penekanan pada ilmu yang bermanfaat. Hadis mendorong umat Islam untuk mencari ilmu yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang tidak diamalkan atau tidak membawa kebaikan kurang mendapatkan penekanan. Lalu yang kedua yaitu pembentukan akhlak mulia atau tazkiyatun nafs. Pendidikan dalam Islam bertujuan utama untuk membersihkan jiwa, menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang luhur, seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. Proses ini lebih ditekankan daripada sekedar transfer informasi. Contoh hadis, ada dua contoh hadis yang saya ambil. Yang pertama, hadis tentang keutamaan ilmu yang berbunyi yang seperti di atas tadi sudah disebutkan, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju pintu surga. Relevansi dengan kurikulum, hadis ini menekankan pentingnya mencari ilmu dan memberikan motivasi bagi para pencari ilmu sebagai jalan menuju kebaikan yang abadi. Lalu adapun hadis tentang akhlak yang baik yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhilun nasal jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan bagi orang-orang yang berakhlak baik. Relevansi dengan kurikulum, yaitu hadis ini menyoroti pentingnya pembentukan akhlak mulia sebagai salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam, bahkan menjadi faktor utama yang mengantarkan seseorang kepada surga. Lalu materi yang terakhir, yang kelima adalah metode pembelajaran dalam hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW kaya akan metode pembelajaran yang sangat efektif dan relevan sepanjang zaman. Beberapa metode yang paling menonjol antara lain adalah yang pertama yaitu keteladanan atau uswah hasanah. Nabi SAW adalah contoh hidup dari apa yang beliau ajarkan. Perilaku dan tindakan beliau menjadi pelajaran yang kuat bagi para sahabat-sahabatnya. Lalu yang kedua yaitu perkataan yang jelas dan ringkas atau qaul badi. Sabda Nabi SAW seringkali disingkat, padat, makna, dan mudah dipahami.
Beliau memilih kata-kata yang sangat tepat sasaran. Lalu, adapun contoh hadis tentang metode pembelajaran. Yang pertama yaitu hadis tentang An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Metode pembelajaran ini adalah perkataan yang jelas dan ringkas. Definisi ringkas tentang muslim sejati. Lalu adapun hadis yang lainnya adalah An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulul an ra'iyatihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Metode pembelajarannya adalah perkataan yang jelas dan ringkas, prinsip tanggung jawab kepemimpinan. Lalu adapun kesimpulan dari beberapa materi yang tadi. Yang pertama, kesimpulan dari pengantar hadis tarbawi, yaitu hadis tarbawi merupakan sumber penting dalam pendidikan Islam, memberikan landasan nilai dan prinsip untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan berpengetahuan. Studi ini mengintegrasikan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam konteks pendidikan. Lalu, yang materi kedua, kesimpulannya adalah urgensi ilmu, yaitu keutamaan orang berilmu dan ilmu yang bermanfaat. Hadis menekankan pentingnya menuntut ilmu bagi umat muslim, memuliakan orang-orang yang berilmu, dan memprioritaskan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ilmu dipandang sebagai cahaya yang membimbing kehidupan dan meningkatkan derajat seseorang di dunia maupun di akhirat. Lalu kesimpulan materi ketiga tentang sifat kepribadian pendidik, yaitu adalah hadis memberikan gambaran ideal tentang sifat pendidik seperti kasih sayang, kesabaran, keteladanan, kebijaksanaan, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif kepada peserta didik. Pendidik diharapkan menjadi uswah hasanah atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Lalu kesimpulan dari materi yang keempat tentang materi kurikulum pembelajaran adalah hadis kurikulum pembelajaran pendidikan dalam perspektif hadis mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan pengembangan diri. Materi pembelajaran didorong untuk disampaikan secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan materi yang kelima, yaitu adalah metode pembelajaran dalam hadis. Hadis mencontohkan bahwa berbagai metode pembelajaran yang efektif seperti dialog, tanya jawab, bercerita, perumpamaan, maupun demonstrasi dan penugasan, metode yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik dan tujuan dalam pembelajaran tersebut. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang beberapa materi tentang hadis tarbawi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.